sejak Mbak Lintang kecil itu, sejak itu kita pasti jalan bertiga, dan itu memang masa Mbak Lintang itu masa yang masih susah betul, perjuangan betul. Kita naik sepeda motor gitu ya. Kemudian Mbak Lintang ditaruh di tengah gitu, di tengah, Mama di belakang. Ya sudah, kita makan ya, biasanya di ayam goreng gitu ya, beli ayam gorengnya satu gitu untuk 3 orang gitu kan. Mbak itu masih kecil, makannya juga sedikit kan ya, jadi kita sambil bakso kayak gitu ya. Jadi artinya bahwa kita berusaha sesibuk apapun tetap memberikan sentuhan-sentuhan pendidikan lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara wawancara dengan Pak Bambang Sadono yang sekarang sudah masuki episode ke-16. Pada episode ke-16 ini masih akan membahas buku 60 tahun Bambang Sadono Menjadi Tua Tetap Berkarya Masih Bergaya yang terbit pada tahun 2017. Pada episode ini pula kami akan membahas mengenai Lintang Rati Rahmiaji, putri dari Pak Bambang Sadono yang pertama. Mbak Lintang sendiri menulis sebagai berikut. Jika harus merevisi daftar riwayat hidup Bapak, saya mau usul perihal hobi. Sebaiknya hobi Bapak jangan ditulis membaca. Itu tidak tepat. Hobi beliau yang utama adalah mendidik. Ini penting sebagai catatan karena sepanjang usia saya sebagai anak sulung, saya melihat bertemu siapapun Bapak akan siap mendidik. Meskipun hal ini menganut syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak selalu hadir jika muridnya siap. Pertemuan kami biasanya berpusat di meja bundar. Saat ini memang tampak sempit mengingat jumlah keluarga kami yang mulai berlipat. Makan bersama adalah saat modus-modus dilancarkan, terutama dahulu kala uang jajan harus melalui persetujuan Bapak. Berbagai laporan kenegaraan biasanya ibu sampai pada curhatan-curhatan dan kadang-kadang sentilan-sentilun bertebaran. Sekali lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Siapapun yang belum mandi dilarang ikut makan. Meskipun hari Minggu, kami harus bangun pagi dan mandi agar bisa ikut sarapan. Tetapi khusus untuk para cucu, kadang Bapak bisa lebih longgar. Nah, ini buat pertanyaan yang pertama ini emang apa komentar Mbak Lintang ini bener Pak? Ya, jadi ini kenapa kita bahas ini, karena ini kebetulan bulan Desember. Jadi bulan Desember ini adalah bulan yang istimewa karena baik istri maupun 2 anak saya yang pertama ini lahir di bulan Desember. Nah, jadi pertama tentu ini sekaligus menjawab seperti yang terdahulu saya sampaikan bahwa saya banyak dikomentari orang, ditulis orang termasuk oleh keluarga sendiri, oleh anak saya sendiri. Ini kesempatan saya untuk menjawab dari versi saya. Ya. Jadi yang pertama mengenai Lintang. Ya. Jadi Lintang ini karena anak pertama maka saya punya kenangan yang khusus ya. Mungkin orang bertanya-tanya kenapa namanya Lintang. Jadi dulu saya mengira nama ini nama yang jarang, yang banyak adalah bintang gitu ya. Karena Lintang itu bahasa Jawa, tapi ternyata saya melihat juga ternyata banyak yang kemudian namanya Lintang. Nah, kenapa namanya Lintang? Karena dia memang lahirnya kecil. Jadi kalau nggak salah kurang dari 2 kilo deh, kalau nggak salah 1,7 atau berapa gitu. Jadi memang dia anak yang lahirnya kecil, kemudian lahirnya tengah malam. Maka saya menamakannya Lintang yang kecil
lahir di tengah malam, maka lintang ratri itu artinya bintang malam. Oh. Kemudian Rahmi Aji itu walaupun kecil tapi itu adalah rahmat. Rahmi Aji itu berharga. Jadi mudah-mudahan walaupun kecil dia tetap saja merupakan rahmat yang berharga. Artinya sesuatu yang berharga. Itulah. Nah, maka khusus untuk lintang itu ada puisi yang saya buat khusus. Oh, ada buatnya. Ada puisi waktu dia lahir itu. Saya buat puisi. Puisi itu ini kita kumpulkan di dalam buku Sumpah Setiaki. Jadi kalau ada yang berminat ingin mendapatkan buku ini bisa komen atau bisa menghubungi Mas Salahuddin Surya Amin. Itu 085 293 024 920 085 293 024 920. Saya akan baca puisi yang khusus saya buat ketika lintang lahir. Judulnya adalah Ketika Kau Datang untuk Lintang. Bagai pesawat ulang-alik ruang angkasa, kau datang tiba-tiba. Menangis di pangkuanku, ada cerita tentang ketergesaan yang kau bawa. Sambil terisak dan menyodok dadaku, kau gertak aku agar berjanji menerimamu si bintang malam, seperti hujan membasahi langit, sementara banjir bandang sedang menenggelamkan bumi. Begitu sederhana sangkan paraning dumadi, berkisar soal merahnya senyum, kencangnya birahi, dan germis yang mendese-dese. Tinggal bertaruh untuk si Kolombia, bisakah bersanding dengan bintang-bintang. Menoreh 28 Desember 1981. Wah. Jadi sekarang sudah Berarti pas lahir langsung ya, buat itu ya, Pak? 39 tahun ya, 39 tahun ya. Udah 40 tuh ya? Hampir kan ya kurang lah ya, hampir. Iya. Nah, artinya apakah harapan yang ada di puisi ketika dibuat itu tercapai? Gitu ya. Apakah si bintang kecil ini bisa bersaing dengan bintang-bintang, itulah. Nah, jadi dampak dari kecil itu tadi, maka urusan lintang kecil adalah urusan gizi. Nah, jadi sejak kecil sampai balita lah ya, paling tidak itu kita urusannya konsultasi dengan dokter gizi. Ada dokter namanya Dokter Darmono itu yang merawat lintang sejak kecil, itu adalah ahli gizi. Jadi artinya bahwa mungkin juga tidak kebetulan kalau dia lahir sebagai anak yang kurang gizi, karena memang itu adalah masa-masa yang sangat susah ya. Kami masih tinggal di sebuah rumah kontrakan ya, rumah yang tidak punya kamar mandi di dalam, jadi kamar mandinya terpisah di luar. Ya, jadi kalau dan yang lebih tragis lagi itu WC-nya. WC-nya itu nggak ada atapnya. Ya, jadi terpisah dari kamar mandinya. Jadi kalau kita mau ke WC, kita harus bawa ember yang berisi air. Dan kalau hujan harus bawa payung. Nah, jadi itulah lintang dilahirkan di situasi semacam itu sejak kecil. Nah, lebih lagi bahwa saat itu begitu lintang kecil, mama harus kuliah. Jadi mama masih menyusui, harus kuliah, dan lintang harus dititipkan. Jadi yang punya rumah yang kita kontrak itu kan bersebelahan. Ya. Ini adalah penjual makanan gorengan gitu.
Nah, Lintang dititipkan dia sampai kalau mamah pulang kuliah. Jadi sambil dan dia punya sapi juga di situ. Jadi sejak kecil urusannya seperti itu. Nah, inilah latar belakang Mbak Lintang. Iya, tadi juga disebutkan pertemuan kami biasanya berpusat di meja bunda. Iya. Itu kan mengacu pada meja makan yang ada di rumah kita sekarang itu. Iya. Nah, itu kenapa kok mendirinya di situ? Itu Ya. memang dari bapaknya Papa ke ngajarin Papa kayak gitu atau enggak. Jadi ini kan disesuaikan dengan situasi ya. Jadi Papa kan pindah-pindah rumah. Kita selalu punya meja bundar itu untuk makan ya. Iya. Jadi makin banyak anak lahir ya sampai kemudian 3, 4 kemudian cucu-cucu lahir biasanya ngerubung di situ. Nah, kemudian apa yang saya menganggap penting itu pendidikan formal saya tidak terlalu mengurus. Nanti mungkin Raja juga merasakan. Saya tidak terlalu itu kadang-kadang cuma mama aja yang cerewet kan kalau pendidikan itu sekolah. Papa enggak. Papa lebih konsentrasi ke pendidikan karakter. Jadi pembentukan karakter itu yang menurut saya penting. Kenapa penting? Karena itu juga tidak terlalu diajarkan di sekolah. Ya. Jadi karena Mbak Lintang ini adalah orang yang mengikuti Papa, sadar atau tidak sadar ya, memberi pedoman-pedoman yang tidak diajarkan di sekolah itu, maka sebenarnya dia ini ahlinya. Jadi kalau Raja mau mengetahui apa ajaran-ajaran prinsip yang pokok dari Papa itu cukup dengan Mbak Lintang. Mbak Lintang tahu, cuma yang saya amati dia tidak terlalu berhasil untuk menjalaninya. Ilmunya dapat ya, tetapi tidak semua bisa dijalaninya. Jadi kalau di dalam khasanah sastra Jawa itu kan ada yang ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jadi nggak bisa itu cuma diajarkan itu harus dijalani ya. Jadi harus dibiasakan itu. Jadi contoh yang paling sederhana adalah misalnya ajaran tentang kedisiplinan ya. Jadi Lintang ini tahu persis sudah hafal dia. Jadi apa tentang disiplin ya. Jadi pertama yang disiplin paling gampang itu disiplin waktu. Disiplin waktu itu sebenarnya tidak hanya disiplin personal. Jadi misalnya kamu harus bangun jam berapa ya. Kemudian jadwal jam berapa, tetapi disiplin waktu itu juga ngatur perencanaan ya, bagaimana kita ngatur besok mau apa, besok lagi, setahun lagi dan sebagainya. Itu juga disiplin waktu ini berhubungan dengan orang lain ya. Kita harus misalnya, saya beri satu ilustrasi ya, betapa akhirnya Papa memang banyak belajar itu ketika ya masih, nanti suatu saat kita ceritalah mengenai bagaimana saya banyak dipengaruhi oleh kultur orang Jepang itu. Jadi suatu saat saya di Jepang karena saya ingin wawancara dengan seorang tokoh ya. Waktu itu ingat saya dia tokoh orang Jepang yang tokoh mengenai ahli mengenai agama Islam. Nah, saya sudah diatur itu. Kalau di Jepang itu kan kita suka naik ya, lebih banyak naik kereta api lah, naik subway gitu ya. Saya naik subway, kemudian saya di stasiun dijemput gitu ya. Seorang anak muda ya, gadis muda itu sekaligus penterjemah saya, pendamping saya. Dia nangis di stasiun. Ya saya kaget, saya tanya, kenapa kok Anda menangis? Nggak enak Pak, kita terlambat. Duh, kenapa saya aja nggak apa-apa kok, saya yang mau wawancara saya terlambat aja nggak apa-apa kok, kamu yang susah gitu. Nah, dia kamu menjelaskan, Pak, di budaya Jepang itu kalau kita jadi tamu dan kita terlambat, kami malu. Dan kami yang akan, Bapak mungkin nggak apa-apa, tapi saya sebagai orang Jepang, saya malu terhadap profesor yang mau kita wawancarai gitu.
Nah, jadi rasa malu itu rupanya konsep. Jadi kalau raja bangun siang nggak malu, itu ya sudah itu beda. Jadi harus dikirim ke Jepang dulu supaya punya itu luar biasa itu rasa malu itu. Orang Jepang kan sampai harakiri apa itu kan gara-gara rasa malu. Iya. Nah, itu yang membentuk mereka. Membentuk disiplin mereka itu satu disiplin waktu. Kemudian disiplin yang kedua yang selalu saya sampaikan itu adalah disiplin keuangan. Ini yang bikin orang susah menurut saya 90% mungkin ya sekitar itu. Orang susah itu karena uang. Pasti itu mesti orang. Mungkin nggak punya uang, ya. Mungkin nggak bisa cari uang. Mungkin tidak bisa mengelola uang. Jadi itu selalu itu aja persoalannya itu. Nah, Mbak Lintang tahu ini. Gitu. Nah, cuma dia bisa melaksanakan atau tidak itu tadi ilmu itu harus dengan lagu. Kemudian disiplin yang ketiga ini juga disiplin yang penting itu disiplin kreatif. Jadi kan ada orang kadang-kadang mengatakan, oh, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya kegiatan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu berarti dia tidak kreatif. Karena pekerjaan itu 1001 macam bagi orang yang kreatif. Tapi bagi orang yang tidak kreatif, yang merasa nggak ada yang bisa dikerjakan. Artinya bagaimana kita mengkreasi ini, hari ini mengerjakan apa, besok apa, kemudian targetnya apa, hasilnya apa, itu tergantung disiplin kreativitas kita sendiri. Nah inilah antara lain pendidikan karakter yang saya coba tanamkan sejak kecil, karena kalau pendidikan mengenai pengetahuan, mengenai kecerdasan itu kan sekolah sudah menyiapkan. Tapi yang namanya pelajaran kehidupan ini sekolah mungkin ya, tapi nggak kelihatan lah sama sekali. Jadi ini memang harus ditanamkan dan harus dibiasakan menurut saya. Karena itulah maka mulai kenapa kok terjadi di meja makan? Karena susah untuk bertemu bareng-bareng. Karena saya pengen efisien, jadi sekali ngomong ya dengarkan banyak. Nanti kalau satu-satu kan kalau makan kan biasanya kumpul nih, ya itu kira-kira. Terus targetnya tercapai nggak Pak? Setelah kelihatannya nggak tercapai, belum tercapai. Tetapi target-target dasar tercapai. Target dasar itu misalnya begini. Saya punya seorang teman profesor, ya. Anaknya nggak mau sekolah, itu kan ironis sekali. Jadi tamat SMA nggak mau kuliah, padahal bapaknya profesor. Nah, jadi memang ada kasus-kasus kayak begitu, tetapi minimal sekarang apalagi raja sudah sampai kuliah lah ya, jadi nggak ada masalah untuk kuliah. Jadi untuk pendidikan formal ya itu udah tercapai sampai di situ, tapi nanti seperti apa selanjutnya kan masih ini. Tetapi kalau yang tadi kehidupan yang ideal memang nggak akan pernah yang ideal, nggak pernah ada. Tetapi yang sehari-hari saya mati juga masih kurang di sana sini, masih bolong-bolong gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah mereka ini ya yang bertiga, kakaknya raja yang bertiga ini kan semua sudah punya anak. Ya, jadi dia punya kewajiban menularkan gitu. Padahal ilmunya sendiri belum sempurna kan, belum dipraktekkan dengan sempurna. Dia sudah dituntut mengajarkan, dan yang paling berat adalah dituntut memberi contoh. Ya, jadi maka raja jangan enak-enak sekarang itu gitu, nanti kamu dituntut memberi contoh. Kalau kamu sendiri sekarang kualitas disiplinmu, ya saya nggak tahu sampai tingkat apa, nanti kamu akan mengalami kesulitan untuk menularkan lagi. Gitu. Terus itu tadi kan seperti yang kita tahu kan Mbak Lintang kan ini kan jadi dosen. Ya. Nah itu kenapa kok jadi dosen? Memang papa yang suruh kamu tingkatkan akademisnya gitu, dunia akademik. Kalau saya cuma ingin memfasilitasi orang sekolah ya. Jadi artinya begini, saya dulu sekolah dengan susah payah, ya. Saya SMP aja harus jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda paling tidak 5 km, ya. Susah, pakaian seragam kadang-kadang
nggak bagus lah, teman-temannya lebih bagus. Sepatu aja tadinya nggak pakai sepatu SMP, baru kelas 2 kelas itu pakai sepatu. SMA harus mulai pakai celana panjang, tapi celana panjang papa kalau nggak salah cuma 3 deh, kan itu seminggu 6 hari kan, jadi 2 hari itu persis pas, jadi celananya celana 3. Jadi artinya itu ketika mau kuliah nggak bisa langsung kuliah, harus nunggu 3 tahun, kemudian berusaha sendiri kuliah. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah ini peluangnya besar. Jadi kalau kamu sia-siakan ya sayang. Kamu sekolah udah dibebaskan, pengen sekolah silahkan kayak apa dan tidak dibebani apa-apa. Kalau kamu lihat saya kuliah sejak tingkat 1 bekerja sampai lulus, sampai S3 selesai, nggak pernah berhenti bekerja. Jadi sekolah sambil bekerja. Artinya bahwa kamu kan nggak tanpa beban yang banyak. Maka saya mengharapkan anak-anak saya ini pada sekolah ya semaksimal mungkin yang dia bisa capai. Nggak pernah saya arahkan kamu kuliah apa, memang pernah. Memang raja saya arahkan memang mau, kan enggak kan? Jadi akhirnya silahkan, dan aneh-aneh pilihannya itu, aneh-aneh menurut saya aneh-aneh. Misalnya yang salah satu yang paling aneh itu misalnya Mbak Tia misalnya. Tiba-tiba dia pengen sekolah dokter, itu aneh. Ya karena kan nggak ada bakat di atasnya yang di situ, tapi ya sudah, itu pilihannya dia sendiri-sendiri. Termasuk Mbak Lintang ini akhirnya memilih komunikasi dan akhirnya memilih jadi dosen. Itu saya lihat memang bakatnya besar. Jadi Mbak Lintang ini bakat ngomong, bakat nulis itu besar sekali, cepat sekali. Itu ya itu mungkin tidak persis ya, tetapi ya mungkin sedikit banyak lah, atau mungkin meniru juga bisa, karena dia kan meniru saya menulis sejak dulu kan. Dan yang menarik, ini cerita yang menarik, Mbak Lintang itu imajinasinya luar biasa sejak kecil, sejak masih sekolah TK itu kalau ada koran itu dia tiduran gitu sambil baca koran, itu ngomongnya apa saja. Ngomong apa saja. Tapi setelah saya lihat itu ternyata korannya terbalik. Nah, jadi dia ngarang sebenarnya. Jadi itulah kisah Mbak Lintang sejak kecil gitu ya. Iya. Kemudian tadi yang tentang disiplin itu yang apa? Yeah. Kadang-kadang kalau belum mandi, belum boleh sarapan pagi hari itu. Lah itu kan kalau buat cucu ya, melonggarkan itu ya gini, artinya apa? Itu sebenarnya kan simbolik aja. Jadi sebenarnya cuma cara aja, metode ya. Jadi supaya mengingatkan bahwa kalau pagi ya mandi supaya mereka sarapan. Tetapi kan konsekuensinya saya memberi contoh. Saya kan tidak pernah sarapan sebelum mandi. Nah, itu adalah contoh. Nah, kemudian kalau cucu, kecuali dia anak kecil ya, itu kan bukan kewajiban saya. Yang harus mendidik kan orang tuanya sendiri. Nah, jadi jangan sampai saya ini nanti malah cucu-cucu takut sama saya. Ya, jadi biarlah dia didik sendiri oleh orang tuanya. Nah, mudah-mudahan itu tadi saya sampaikan, kalau orang tuanya disiplin, ya dia tugasnya adalah meneruskan disiplin itu kepada anak-anaknya. Nah, tadi ada pernyataan Mbak Lintang yang menarik itu mengenai uang jajan. Ini juga strategi. Jadi sejak dulu itu uang jajan, uang sekolah itu Mama selalu meminta supaya saya yang beri. Tadinya saya curiga ini, wah ini jangan-jangan uangnya Mama sayang kalau diberikan gitu ya. Jadi, tetapi ternyata maksudnya bukan itu. Maksudnya kan khawatir karena saya ini sering pergi. Anak-anak ini tidak punya kedekatan. Nah, padahal kan mereka mesti harus minta uang sekolah, uang buku, uang apapun yang dibutuhkan. Nah, itu pasti harus ketemu saya. Nah, itu kata Mama itu suatu cara supaya dekat. Selalu yang dikhawatirkan Mama terhadap saya itu
kalau saya sampai nggak dekat dengan anak-anak. Itu yang selalu dicarikan. Maka salah satu yang saya ingat itu adalah disiplin. Jadi dulu mama selalu punya syarat, mau kerja seminggu penuh boleh, tetapi khusus hari Sabtu dan Minggu itu harus diusahakan, ya, tidak mesti ya, harus diusahakan. Jadi malam Minggu itu sejak Mbak Lintang kecil sejak itu kita pasti jalan bertiga, dan itu memang masa Mbak Lintang itu masa yang masih susah betul, perjuangan betul. Kita naik sepeda motor gitu ya, kemudian Mbak Lintang ditaruh di tengah gitu. Di tengah, ngomong di belakang. Ya sudah, kita makan ya, biasanya di ayam goreng gitu ya. Beli ayam gorengnya satu gitu untuk 3 orang itu kan Mbak itu masih kecil, makannya juga sedikit enggak ya. Jadi kita sambil bakso kayak gitu-gitu ya. Jadi artinya bahwa kita berusaha sesibuk apapun tetap memberikan sentuhan-sentuhan pendidikan lah itu. Terus kalau dari bapaknya Pak Bambang sendiri itu dulu pendidikannya gimana? Apakah ya, sama atau memang apa yang membuat jadi seperti sekarang ini memang beda. Saya sering mengilustrasikan begini. Dulu ketika tentara-tentara tahun 45 pada berjuang, itu dia dibesarkan oleh alam. Karena langsung ada perang, dia mau nggak mau latihan. Kalau nggak latihan, tembak mati. Ya, susah. Anak-anak masih muda-muda itu. Tetapi sekarang perang nggak ada. Jadi orang harus dibuatkan sekolah. Maka ada akademi militer kan. Itu kan dibuatkan latihan merayap, berduri. Sebenarnya kan nggak ada. Tapi dia harus kuat, harus begitu. Nah ini sama. Jadi ketika saya dulu kayak zaman perjuangan, memang hidupnya udah susah. Nggak usah diajari, nggak usah dididik, bapak nggak usah ngomong apa-apa. Kalau kita pengen pinter, kita harus belajar sendiri. Nggak ada listrik, kita belajar pakai sentir itu. Ya, belajar sendiri, nggak ada yang nyuruh. Nah, tetapi kan ini di zaman lebih baik, godaannya banyak. Ya, kamu sudah ada televisi, ada kemudian mainan-mainan, ada macam-macam. Jadi kalau itu disiplin militernya itu tidak kuat, ya akan gagal. Nah itulah yang membedakan model-model pendidikan. Saya kira masa yang akan kamu hadapi sekarang sudah mulai adalah medsos ini. Kamu besok mendidik anak-anakmu pasti akan bisa lebih sulit, bisa lebih gampang, tergantung. Mungkin medianya cukup banyak, jadi memudahkan. Sekarang kalau cari apa-apa kan bisa. Tetapi kalau salah-salah di sebelahnya itu juga banyak masalah, mainan-mainan konten-konten pornografi, konten-konten kekerasan, itu ya di satu sisi bagus, satu sisi jelek. Ini harus pinter-pinter. Bisa lebih sulit, bisa lebih mudah malah, Pak. Maka Khalil Gibran kan mengatakan bahwa anakmu bukan anakmu, gitu. Jadi artinya anakmu punya masa depannya sendiri. Nah ini yang harus diperhitungkan. Ya. Kemudian ini kan Pak Bambang kan banyak mengajar tadi yang disiplin waktu, disiplin keuangan, pasti meja bundar nih. Nah salah satu tema yang saya rasa jarang itu tuh tentang mendidik itu tadi Pak malah. Kayak seperti gimana kalau kamu sama anakmu gini-gini. Itu apa enggak perlu dididik apa biar mereka nomor sendiri? Ya sudah, kan prinsipnya sudah disampaikan. Ya, nanti kan itu tinggal diterapkan aja sesuai dengan tantangannya itu. Saya sudah sering, misalnya saya sampaikan begini, coba kamu kuliah dimanapun, saya mengamati pendidikan tinggi misalnya, nggak ada yang mengajarkan mengenai ekonomi rumah tangga, itu nggak ada. Ya, ekonomi makro diajarkan, ekonomi negara diajarkan, ekonomi daerah, tapi ekonomi rumah tangga ini nggak ada yang mengajarkan. Gimana ini caranya mengelola? Kalau gajinya segini, terus nanti gimana cara? Kalau pinjam gimana, kalau gimana, itu kan nggak ada. Nah, itu yang harus itu. Saya selalu mengajarkan misalnya begini. Jadi ketika kamu mengeluarkan uang itu ada 3 alasan. Ya. Pertama, lakukan apa yang kamu butuhkan sebenarnya. Ya, karena memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian kadang-kadang kebutuhan udah. Yang kedua ini
apa yang kamu inginkan. Jadi kalau misalnya ingin di paling yang itu dicari yang dibutuhkan. Tapi kalau agak longgar bisa apa yang diinginkan, ya, membayar yang apa yang diinginkan. Tetapi kalau kita salah-salah, kita itu nanti akan yang kita keluarkan itu hanya membayar kebodohan. Kebodohan kita itu nanti harganya mahal. Nah itu juga dalam hidup itu yang harus kita perhatikan. Ini kita sedang membayar kebutuhan atau membayar keinginan atau membayar kebodohan. Ya. Jadi kalau yang paling konyol itu kalau terpaksa kita harus membayar yang karena kita bodoh kita bayarnya mahal gitu loh. Nah, jadi itulah yang saya rasakan. Nah kalau khusus mengenai Mbak Lintang, ya saya dulu mimpi karena saya itu kan sekolah sambil bekerja terus gitu. Ya jadi menyesuaikan melihat peluang dan sebagainya. Saya pernah pengen anak saya itu bisa lulus dokter di bawah 30 tahun. Maka Mbak Lintang kejar terus, nggak bisa. Dia hanya dokter lebih dari 30 lah ya, 30 lebih sedikit gitu. Dia baru dokter. Nah, kemudian saya sebenarnya ingin kejar pada Mbak Mesti. Kelihatannya juga nggak bisa, Mbak Mesti sekarang sudah lebih 30 juga, belum selesai. Nah, yang saya harapkan mudah-mudahan Mbak Tia ini nanti masih ada harapan lah dia bisa. Dan pasti raja, ya, yang kok kelihatannya udah mengkeret. Ya kalau mau bisa-bisa aja. Nah, masalahnya mau apa enggak? Kalau mau bisa-bisa aja. Iya, oke. Jadi mudah-mudahan kamu nanti kalau ini Mbak Mesti sudah lewat lah ya. Taruhannya tinggal Mbak Tia. Mbak Tia bisa apa enggak? Kalau Mbak Tia lewat juga, nah tinggal kamu yang harus lulus dokter di bawah 30 tahun. Nah, gitu. Nah, saya selalu menganjurkan begini. Tadi kan bisakah si Kolombia ini berkejaran dengan bintang-bintang tadi, artinya selalu saya menginginkan orang mencapai posisi yang tertinggi yang dimungkinkan. Ya. Jadi kalau seorang dosen ya itu tadi sudah dia dokter sudah, dia harus jadi guru besar. Ya. Kalau jabatan strukturalnya dia harus rektor. Itu harus cita-cita, harus cita-cita. Jangan sampai nggak punya cita-cita, nggak punya program, nggak punya usaha. Itu salah menurut saya. Perkara itu nggak tercapai ya itu nasib, ya itu memang jatahnya seperti itu. Tetapi usahanya harus ke situ. Nah, itulah yang saya masih berharap dan ternyata Lintang juga sosialisasinya menurut saya juga lumayan. Jadi dia sudah kesana kemari, bahkan saya melihat kalau dia bisa mau gitu, mungkin banyak tempat tuh nanti yang tersedia untuk Lintang di masyarakat, di pemerintahan, di apa gitu. Dia masih bisa. Dan yang terakhir yang saya dengar dia adalah ketua ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di Jawa Tengah gitu. Jadi artinya di lingkungan profesinya juga dia cukup dikenal gitu. Ya dikenal lah gitu, oleh teman-temannya gitu. Nah itulah tentang Mbak Lintang ya. Dia sebagai anak tertua tentu dia punya kewajiban untuk memberi contoh juga kepada adik-adiknya. Jadi begitulah cerita tentang Mbak Lintang. Nanti akan ada lagi episode-episode selanjutnya. Tetap di Bangsa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa.
Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.